Oke, perkenalkan nama saya Indra Pratama, MCS. Saya dosen prodi S1 Informatika UNS. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 nilai bela negara. Nah, sebelumnya apa itu bela negara? Ya, pengertian dari bela negara adalah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1998, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Nah, ini 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal bela negara. Nah, tujuan dari bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemudian melestarikan budaya, kemudian menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Nah, fungsi dari bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, kemudian menjaga keutuhan wilayah negara, kemudian merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Nah, manfaat dari bela negara adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Ancaman-ancaman, ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Contoh ancaman dari luar adalah upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi. Yang kedua, propaganda. Yang ketiga, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang pada gilirannya dapat merusak bangsa. Terus kemudian yang kedua, ancaman dari dalam, yaitu masalah KKN, kemudian kasus narkoba, ancaman bidang politik, dan pembentrokan dan tawuran. Nah, nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu perasaan, sikap, dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan kepada bangsa dan negara. Nah, cinta tanah air juga dikenal dengan istilah nasionalisme yang merupakan paham kebangsaan dan komitmen tertinggi seseorang terhadap bangsanya. Nah, cinta tanah air contoh yang kemarin baru banget yaitu Fedrik Leonardo, atlet yang mempersembahkan emas panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Nah, Fedrik Leonardo yang sukses meraih medali emas, kemenangan ini tidak hanya menambah kebanggaan Indonesia, tetapi mencatatkan sejarah sebagai medali Olimpiade ke-39 bagi Indonesia dan medali kedua yang diraih pada Olimpiade Paris 2024. Lalu, cinta tanah air yaitu menghargai keragaman budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Nah, contohnya seperti ini, kita saling menghargai antar agama dan adat istiadat lain. Terus kemudian menggunakan bahasa Indonesia, meskipun dari berbagai adat dan budaya, tetap bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku yang dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama contohnya adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi setiap rapat kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, menghargai pendapatnya dahulu. Terus sikap gotong royong ditunjukkan dengan gotong royong di masyarakat untuk membersihkan lingkungan.
Terus yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah mematuhi hukum yang berlaku, seperti hukum lalu lintas. Terus yang kedua, ikut dalam pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab. Nah, contohnya ikut pemilu dan pilkada. Lalu yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum. Sikap ini merupakan salah satu pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya adalah menjadi prajurit TNI yang bertugas di garis terdepan. Kemudian yang kedua, bangga menggunakan barang buatan Indonesia, contohnya seperti batik. Terus yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, terdiri dari kemampuan psikis dan fisik. Nah, kemampuan psikis seperti sifat disiplin, ulet, percaya diri, tahan uji, dan pantang menyerah. Lalu kemampuan fisik memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang mendukung kemampuan bela negara. Sekian.